Nama saya Iksan Dwi Bahtiar, semester 6 kelas D. Di sini saya akan membacakan atau menjelaskan kembali hasil daripada yang telah dikerjakan. Yang pertama itu adalah jawaban pertama, kegagalan transfer pengetahuan dari media video ke aktivitas merakit dapat dijelaskan karena siswa itu hanya memperoleh pemahaman visual saat menonton, tetapi belum mampu menghubungkan konsep tersebut dengan penerapan yang real atau yang nyata ketika merakit roda gigi. Video animasi itu bersifat abstrak dan pasif, sedangkan kegiatan merakit itu menuntut pembahasan konseptual serta keterampilan praktik. Kesenjangan kognitif antara menonton video dan merakit fisik. Satu itu kesenjangan representasi visual dengan objek yang nyata. Jadi saat menonton video, siswa akan melihat roda gigi yang bergerak secara sempurna dan otomatis. Namun ketika merakit sendiri, mereka harus mengenali bentuk, ukuran, dan posisi roda gigi dari bahan kardus. Siswa kesulitan menghubungkan representasi animasi dengan benda fisik yang harus mereka susun. Nomor 2, kesenjangan pemahaman konsep dengan penerapan praktik. Video menunjukkan bahwa jumlah gigi memengaruhi kecepatan putaran. Tetapi, tidak semua siswa memahami hubungan sebab akibat tersebut. Ketika merakit, mereka itu akan atau harus menentukan roda gigi mana yang lebih besar atau yang lebih kecil agar menghasilkan putaran tertentu. Konsep yang dipahami serta secara visual tidak otomatis dapat diterapkan dalam praktik. Ketiga, kesenjangan pembelajaran pasif dengan aktivitas aktif. Menonton video merupakan kegiatan yang pasif karena siswa itu hanya menerima informasi. Sebaliknya, ketika kita merakit roda gigi, itu kan memerlukan aktivitas yang aktif seperti mengamati, kemudian mencoba, lalu mengukur, dan juga memecahkan masalah. Kurangnya pengalaman langsung selama pembelajaran itu menyebabkan siswa itu dapat kesulitan saat harus melakukan sendiri. Yang nomor 4, kesenjangan antara pengamatan gerak dan penalaran mekanis. Dalam video, siswa hanya melihat hasil akhir berupa roda gigi yang berputar. Mereka tidak diajak menganalisis mengapa roda gigi itu dengan jumlah gigi berbeda itu menghasilkan kecepatan putaran yang berbeda. Akibatnya, pemahaman mekanis yang mendasari pergerakan roda gigi itu belum terbentuk. Yang kelima, kesenjangan beban kognitif. Video animasi 3D menampilkan banyak sekali informasi yang sekaligus gitu, seperti arah putaran, lalu ukuran roda gigi, perubahan kecepatan. Nah, sebagian siswa itu mungkin fokus pada gerakan yang menarik tanpa memahami konsep yang utamanya. Saat merakit, mereka tuh kan harus mengingat dan menerapkan informasi tersebut sehingga beban kognitif menjadi terlalu tinggi. Jawaban soal nomor 2. Analisis perbedaan karakteristik media video dan media realita dalam pembelajaran STEM untuk anak usia 10-11 tahun. Aspeknya apa saja? Yang pertama, kemampuan memanipulasi variabel. Media videonya itu terbatas. Siswa hanya mengamati variabel yang telah diatur oleh pembuat video. Mereka tidak dapat mengubah aturan, bentuk, jumlah, atau kondisi objek secara langsung. Media realitanya itu tinggi. Siswa dapat memanipulasi variabel secara langsung, seperti mengubah ukuran roda gigi, jumlah gigi, panjang lintasan, atau susunan alat untuk melihat pengaruhnya terhadap hasil. Lalu aspek yang kedua itu umpan balik langsung. Jadi umpan balik di media videonya, umpan balik bersifat tidak langsung. Siswa hanya melihat hasil yang ditampilkan dalam video tanpa mengalami konsekuensi dari tindakan mereka sendiri. Media realitanya, umpan balik itu terjadi secara langsung. Siswa dapat segera mengetahui apakah percobaan atau rakitan berhasil atau gagal, sehingga memudahkan proses perbaikan dan refleksi. Lalu aspek yang selanjutnya itu pengalaman multisensori. Jadi di dalam media videonya itu dominan melibatkan indera penglihatan dan pendengaran. Jadi siswa itu bisa melihat animasi atau demonstrasi serta mendengar penjelasan. Media realitanya melibatkan lebih banyak indera seperti penglihatan, pendengaran,
lalu perabaan, kemudian ada gerakan tubuh. Jadi siswa itu dapat memegang, menyusun, memutar, dan mengamati objek secara langsung. Nah, dalam pembelajaran STEM, untuk anak usia 10-11 tahun, itu media videonya efektif untuk menjelaskan konsep yang abstrak, proses yang sulit diamati, atau fenomena yang membutuhkan visualisasi. Namun, media realita itu lebih unggul dalam memberikan kesempatan memanipulasi variabel, umpan balik langsung, dan pengamatan multisensorik yang mendukung pemahaman konseptual serta keterampilan pemecahan masalah. Oleh karena itu, penggunaan keduanya secara terpadu akan menghasilkan pembelajaran STEM yang lebih efektif. Lalu soal atau pertanyaan nomor 3. Jawaban nomor 3. Penggunaan poster berukuran AI yang detail dan warna-warni memang menarik perhatian visual siswa kelas 3 MI. Namun, perlu diketahui untuk mengajarkan konsep sistem dinamis seperti siklus air dan menghubungkannya dengan proyek STEM, membuat alat penampung air hujan media statis memiliki keterbatasan yang besar. Berikut adalah 3 keterbatasan mendasar poster dalam membangun pemahaman siswa terkait poin-poin yang Anda sebutkan tadi. Yang pertama itu kegagalan membangun pemahaman hubungan sebab akibat antar proses. Poster menyajikan komponen siklus air secara simultan atau bersamaan dalam satu bingkai, bukan secara sekuensial berurutan yang didorong oleh gaya atau energi tertentu. Keterbatasan media statisnya, poster itu hanya bisa menggunakan simbol statis seperti anak panah untuk menggunakan arah. Bagi anak usia kelas 3 MI sekitar 8-9 tahun, anak panah adalah simbol yang sangat abstrak. Poster tidak dapat diperlihatkan mengapa evaporasi menjadi penyebab terbentuknya awan. Dampaknya kepada siswa melihat siklus air sebagai gambar dekoratif yang statis, bukan sebagai rangkaian peristiwa yang saling memicu. Akibatnya, saat diminta membuat alat penampung air hujan, mereka gagal paham bahwa alat tersebut harus menangkap air hasil preseptasi. Lalu kegagalan membangun pemahaman variabel yang mempengaruhi kecepatan siklus. Yang ketiga itu kegagalan membangun pemahaman perubahan kondisi air waktu ke waktu. Selanjutnya, pertanyaan atau jawaban dari pertanyaan nomor 4. Analisis kesalahan desain instruksional guru. Nah, jadi kesalahan asumsi guru tentang cara anak kelas 3 belajar dari gambar statis. Yang pertama, menganggap melihat sama dengan memahami. Nah, jadi guru itu berasumsi bahwa setelah melihat gambar siklus air pada poster, siswa otomatis memahami proses evaporasi, kondensasi, dan presipitasi. Tapi faktanya, anak usia 8-9 tahun itu kan masih berada pada tahap operasional konkret ya. Jadi harus benar-benar melihat yang konkret. Mereka itu lebih mudah memahami konsep melalui pengalaman yang langsung gitu daripada melalui visual yang abstrak. Siswa dapat mengenali gambar, tetapi belum tentu memahami makna ilmiah di balik gambar tersebut. Akibatnya, siswa hanya mengingat bentuk atau objek yang terlihat pada poster. Kemudian yang kedua itu menganggap siswa mampu mentransfer pengetahuan secara mandiri. Jadi guru berasumsi bahwa pemahaman tentang siklus air akan secara otomatis digunakan siswa saat merancang alat penampung air hujan. Tapi faktanya, transfer pengetahuan dari konsep sains ke tugas engineering itu tidak terjadi secara otomatis. Anak memerlukan bimbingan untuk menghubungkan konsep ilmiah dengan fungsi alat yang akan dibuat. Tanpa arahan tersebut, siswa kan cenderung meniru contoh visual yang di media. Yang ketiga, menganggap gambar statis dapat menjelaskan proses dinamis. Guru berasumsi bahwa poster cukup untuk menjelaskan konsep siklus air yang berlangsung secara terus-menerus. Faktanya, siklus air merupakan sistem dinamis yang melibatkan perubahan dan pergerakan. Gambar
Diam tidak dapat menunjukkan bagaimana satu proses menyebabkan proses berikutnya. Anak lebih mudah memahami proses melalui demonstrasi, kemudian melalui simulasi, atau eksperimen yang nyata yang secara langsung. Akibatnya, siswa atau anak itu bisa mengetahui nama dari tahapan-tahapan siklus air, tetapi tidak memahami mekanismenya. Mungkin cukup sekian saja yang dapat disampaikan. Terima kasih.